Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-91 dari kitab ini. Pada pembahasan kemarin kita telah menyelesaikan adab-adab dalam mengeluarkan zakat. Baik. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala terakhir membahas dari zakat harta, yaitu zakat rikaz. Pada pembahasan yang kemarin, kita telah menyelesaikan 4 pembahasan jadi zakat. Nah, zakat as-sa'imah, zakat hewan. Kemudian yang kedua zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan. Kemudian yang ketiga zakat emas dan perak. Dan kita masukkan pembahasan yang mengikutinya, yaitu zakat uang. Kemudian yang keempat zakat perdagangan juga sudah kita selesaikan. Nah, kemudian yang kelima sekarang pembahasan zakat ar-rikaz. Zakat ar-rikaz. Nah, tentang ar-rikaz, ya, tentang ar-rikaz
para ulama menyebutkan kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di matanya, kita baca dulu. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an wa fi rikazi al-khumus. Dan pada ar-rikaz al-khumus. Naam. Dan untuk harta ar-rikaz, maka dia dikeluarkan al-khumus. Al-khumus yakni 1/5 bagian. 1/5 bagian. Iya. Ar-rikaz, naam, secara bahasa adalah al-malul madfun fil ard, harta yang terpendam di dalam tanah. Harta yang terpendam di dalam tanah. Adapun makna ar-rikaz secara istilah syariat, dia adalah harta al-jahiliyah yang tertimbun atau tertanam di dalam tanah. Nah, dan harta rikaz seperti ini, yakni dari harta pendaman orang-orang jahiliyah yang ada di dalam bumi, jika didapatkan maka dikeluarkan 1/5. Dan aturan ar-rikaz ini tidak ada haul dan tidak ada nisab. Hanya saja perlu diketahui bahwa ar-rikaz ini, meskipun dia adalah pendaman harta yang tertimbun di dalam tanah dari harta orang-orang jahiliyah, itu ditambahkan dan diterangkan oleh para ulama, yakni harta yang diambil, yang didapatkan tanpa susah payah. Ya. Maksudnya dapat rezeki nomplok gitu, tidak susah didapat. Didapatkan tanpa susah payah dan tanpa membutuhkan biaya. Ya. Dan tentunya ar-rikaz dari harta yang terpendam dari harta jahiliyah ini, itu ditemukan di area tanahnya, di area rumahnya, tanahnya, atau dalam kepemilikannya, bukan di tanah orang lain. Nah, karena di tanah orang lain tentu yang paling berhak pemilik tanah itu, ya. Jangan dia pergi cari di tanahnya orang, baru dia katakan ini saya ketemukan, ini saya ambil. Tidak, itu milik orang. Dan Nabi SAW katakan dia wajib dikeluarkan 1/5. 1/5. Ya, karena itulah sekali lagi kadar nisab dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu pada ar-rikaz itu tidak ada. La nisab fir rikaz, tidak ada nisab pada ar-rikaz, dan kita tambahkan walal haul, dan tidak ada pula al-haul. Tidak ada nisab pada zakat ar-rikaz dan tidak ada apa? Dan tidak ada al-haul. Tidak mesti 1 tahun disimpan baru dikeluarkan, tapi kapan didapatkan, apakah rikaz yang dia dapatkan ini sedikit jumlahnya, atau rikaz yang dia dapatkan banyak jumlahnya, ya tidak ada nisabnya, keluar 1/5 walaupun tidak sampai 1 tahun. Iya. Dan ya, wajibnya dikeluarkan 1/5 ini, kata para ulama, karena dia mudah didapatkan.
tidak butuh tenaga, biaya yang banyak. Wajib keluar 1/5 karena mudah diambil, didapatkan, ditemukan, tanpa usaha berat, biaya banyak, tidak. Dan demikian pula karena banyak manfaatnya. Iya. Dan ini tentunya harta jahiliyah ini ketika dia tertimbun, diketahui dia adalah harta jahiliyah, peninggalan masa jahiliyah dahulu, bisa diketahui dari ya nama-nama rajanya. Ada di mata uangnya itu pasti ada raja di situ, nama rajanya atau gambar mereka. Ya, maka itu rikas, ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tandanya. Adapun kalau dia harta Islam, kaum muslimin, ada tanda-tanda alamat al-Islam, ya, ada alamat al-Islam seperti nama Nabi atau nama al-Khulafa ar-Rasyidin, ya, atau misalnya dia sama sekali enggak punya tanda, maka asalnya dia adalah harta kaum muslimin. Maka asalnya dia adalah apa? Harta kaum muslimin. Dan tentunya ya bukan lagi dikatakan harta yang seperti tadi, ya, karena yang dikeluarkan itu wajib dikeluarkan padanya ar-rikaz, adalah pendaman harta orang-orang jahiliyah. Baik. Di sini insyaallah taala saya akan bacakan zakat fitri. Nanti pada pertemuan akan datang ada yang mau kita bahas tentang masalah harta-harta yang diperselisihkan. Iya, harta-harta yang diperselisihkan. Baik. Baik. Saya bacakan tambahannya lagi, pembahasan tentang masalah ar-rikaz ini. Jadi ar-rikaz ini, naam, hadisnya yang kita sebutkan tadi itu bergandeng dengan lafaz kalimat wal ma'dinu jubarun. Iya. Wal ma'din jubarun wa fir rikazi al-khumus. Jadi kelengkapan hadis ini begini ya, wal ma'din jubarun. Nih. Ya. Wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al-khumus. Itu sambungannya sebelumnya ya, kelengkapan hadis. Kata Nabi SAW, wal ma'din itu korban pertambangan, orang yang bekerja di pertambangan, cari tambang emas, tambang nikel, tambang perak, tambang batu bara, kerja di tambang. Biasanya dalam gua, di bawah kaki gunung dan semisalnya. Ya, korban orang yang bekerja di pertambangan seperti itu jubarun. Tidak ada ganti rugi kalau dia mati. Yani matinya apa? Begitu saja, mati sia-sia. Tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena dia memang bekerja untuk itu. Ya. Dia bekerja untuk itu. Memang dia sengaja masuk ke dalam lubang itu dan memang resikonya besar. Kalau dia jatuh atau dia tertimpa sesuatu dari batu atau apa, maka tidak ada ganti rugi. Tidak ada apa? Ganti rugi untuknya. Taib. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan hukum
yang berlaku pada barang tambang dan rikas. Dari hadis ini ya. Jadi ini al-ma'din ini orang yang bekerja ma'dan. Kan ada disebutkan oleh para ulama tentang zakat apa? Al-ma'adin. Yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah kemarin. Ada. Dan itu memang pendapat sebagian para ulama tentang al-ma'adin itu diperselisihkan. Apakah ada zakatnya atau tidak al-ma'adin? Naam. Atau tidak. Maka pada hadis ini al-ma'din jubarun wa fir rikazil khumus. Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membedakan hukum yang berlaku pada barang ma'adin, barang tambang dengan rikas. Jadi ma'adin itu barang tambang ya. Apakah barang tambang ada atau tidak? Iya. Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti berkata bahwa makna jahiliyah yakni pada masa sebelum Islam. Itu yang dimaksudkan. Apabila kita mendapatkan mendapatkan harta terpendam dalam bumi dengan tanda-tanda alamat jahiliyah tadi yang sudah kita sebutkan, seperti harta itu ada mata uang yang dikenali sebelum Islam, tertera padanya tahun berlakunya sebelum Islam, maka itu rikas. Kalau tadi yang saya contohkan ada nama rajanya dan gambar rajanya. Iya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa rikas itu wajib keluar 1/5. Ya. Afwan ya. Maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa 1/5 bagian yang wajib dikeluarkan dari rikas, kata beliau, itu dihitung zakat. Ya. Itu dihitung zakat. Jadi 1/5 yang dikeluarkan itu dianggap sebagai apa? Zakat. Makanya sebagian para ulama ada yang memasukkannya dalam pembahasan apa? Zakat. Namun sebagian para ulama mengatakan pendapat itu lemah. Dia 1/5 yang dikeluarkan itu bukan zakat. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa pendapat itu lemah? Mengatakan 1/5 bagian yang keluar pada rikas tidak dianggap sebagai zakat. Alasan pertama, karena pada rikas itu tidak ada nisabnya. Iya, tidak ada apa? Nisab. Karena itulah kata para ulama, al-qalil wal katsir. Siapa yang mendapatkan harta pendaman dari harta jahiliyah dengan tanda-tandanya, apakah dia dapat banyak atau sedikit, keluar 1/5. Dia ada nisab. Maka tidak cocok dikatakan 1/5 yang dikeluarkan itu adalah apa? Zakat. Iya. Jadi berapapun jumlah rikas yang didapatkan, tetap keluar 1/5. Ini berdasarkan pendapat jumhurul ulama yang dipilih oleh Imam Ibnu Munzir, Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Iya. Alasan yang kedua, rikas yang wajib dibayarkan 1/5-nya itu tidak terbatas pada rikas emas dan perak. Yaitu alasan yang kedua kenapa pendapat yang mengatakan 1/5 yang dikeluarkan itu adalah zakat. Alasan keduanya karena rikas yang wajib dibayarkan 1/5-nya itu tidak terbatas pada emas dan perak. Karena keumuman hadis menyatakan wajibnya 1/5 dari rikas secara umum tanpa membatasi rikas emas dan rikas perak. Yakni rikas apa saja yang didapatkan, ditemukan, wajib 1/5 meskipun bukan emas dan perak. Ini pendapat jumhur ulama dan yang dirajihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Jelas ya? Ini dua alasan kenapa rikas ketika dikeluarkan 1/5 itu dianggap bukan zakat. Karena dua alasan itu tadi. Dan dalil ya, adapun hadis yang membatasi rikas untuk emas dan perak itu hadisnya lemah. Sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari hadis Abu Hurairah
Wa fir rikazil khumus, dan pada rikaz keluar 1/5 yang harus dibayarkan. Qila, dikatakan kepada Nabi, wa mar rikaz ya Rasulullah, apa itu rikaz ya Rasulullah? Katanya beliau berkata, rikaz itu emas dan perak, az-zahabu wal fiddah alladzi khalaqahu Allah fil ardi yauma khuliqat. Dia adalah emas dan perak yang Allah ciptakan di bumi semenjak hari diciptakannya. Mana hadis ini lemah. Jadi tidak bisa dibatasi rikaz itu emas dan perak. Apa saja ya yang ada nilainya dari harta itu dikeluarkan 1/5. Taib. Kemudian kalau ada yang bertanya, ini untuk 1/5 dikeluarkan untuk siapa? Apakah dia dikeluarkan untuk 8 kelompok itu? Karena dia bukan zakat, ya kan? Iya, dia bukan apa? Dia bukan zakat. Itu yang benar. Kalau dia zakat, maka disalurkan kepada salah satu dari 8 asnaf, dari 8 kelompok yang akan kita terangkan. Fakir, miskin, amil zakat, orang terlilit utang, mu'allaf, ibnu sabil, wa fi jihad fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Itu kalau dia zakat. Tapi yang benarnya 1/5 dari harta rikas yang dikeluarkan ini, ya, itu disalurkan untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum kaum muslimin, disalurkan ke sana. Tentunya ini yang mengaturnya pemerintah, ya. Dan bisa dia keluarkan untuk kemaslahatan umum, dia bangun kemaslahatan umum. Iya. Jadi dia diibaratkan sama seperti al-fai. Para ulama mengibaratkan dia seperti al-fai, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa berperang, ya kan? Dikenal dengan istilah apa? Fai. Sama itu, mirip. Kemudian selanjutnya masih masalah rikas, satu tambahan faedah lagi. 1/5 tersebut penyalurannya kembali kepada kebijakan kaum muslimin. Itu tadi, ya. Pemerintah yang melihat maslahat umum itu. Mau bangun jalan, sumur, mau bangun kemaslahatan umum, lapangan, kuburan. Jadi disalurkan untuk kemaslahatan yang dipandang oleh pemerintah. Iya. Pendapat ini beralasan bahwa tidak ada dalam sunnah yang menunjukkan bahwa 1/5 itu adalah zakat atau sebagai fai'. Nah, demikian pendapat yang dipilih oleh seorang ulama yang terkenal, Abu Ubaidah rahimahullah, dan ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Walaupun jumhur ulama berpendapat bahwa dia, ya, 1/5 tersebut dianggap sebagai fai'. Dianggap sebagai apa? Fai'. Taib. Taib. Jadi tentang masalah rikas ini, ikhwan, ini diperselisihkan tadi, ya, tentang hukum, sebagian hukum-hukumnya, dan saya sudah lengkapkan tadi pembahasannya. Tidak apa-apa saya teruskan saja pembahasan ini, yaitu pembahasan yang
jenis-jenis harta yang diperselisihkan zakatnya. Ini yang pertama ya. Jadi kalau kita kasih judul ini pembahasan di sini oleh Syekh As-Sa'di, jenis-jenis harta yang diperselisihkan zakatnya. Yang pertama rikaz. Ada yang kedua yaitu madu. Tentang madu, Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat madu itu wajib zakatnya. Namun pendapat ini lemah. Karena pada asalnya kita tidak boleh mengatakan ada kewajiban mengeluarkan zakat pada harta tertentu sampai ada dalil yang menunjukkannya. Itu kaidah. Kita tidak boleh mewajibkan kewajiban suatu harta tertentu untuk dikeluarkan zakatnya sampai ada dalil yang menunjukkannya. Sementara dalam hal ini kita tidak punya dalil tentang madu. Ada dalilnya dikeluarkan zakatnya, tidak nas, tidak pula keumuman dalil, tidak pula kias. Jadi tidak ada dari sisi nas langsung ada lafadznya Quran dan Sunnah, enggak ada. Yang kedua tidak pula ada keumuman dalil. Mungkin bisa diambil dari keumuman dalil, enggak ada juga. Demikian pula kias, enggak ada juga. Ya. Maka adapun hadis yang menyebutkan tentang adanya zakat madu, semua hadisnya lemah. Itu saja antum catat. Yang mengatakan adanya zakatnya madu pada dalil-dalil hadis itu hadisnya lemah. Iya. Semua hadisnya tidak sabit, semuanya dhaif, kalaupun ada. Ya, kemudian para ulama mengatakan madu itu keluar zakatnya karena mereka mengkiaskannya. Kemana mereka kiaskan? Mereka kiaskan sama dengan wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Dan infakkanlah apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Jadi dia disamakan dengan zakat biji-bijian dan tanam-tanaman. Dari apa yang keluar dari apa? Muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah, yakni berzakatlah kalian dari harta yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Ini menjelaskan zakat apa ini? Kemarin zakat perdagangan. Kemudian Allah lanjutkan wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Dan infakkanlah, keluarkanlah zakatnya dari apa yang dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Ini zakat apa ini? Zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Jadi di sini ayat ini menjelaskan dua jenis bentuk zakat kata para ulama. Yang pertama zakat perdagangan, ya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah apa yang thayyib, yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan, zakat perdagangan, ya kan? Wa mimma akhrajana lakum minal ard. Dan keluarkanlah apa yang keluar dari muka bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Zakat pertanian, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan buah-buahan. Nah, oleh sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa madu itu dikiaskan sama dengan wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Apa yang keluar dari muka bumi. Kita katakan pertama, madu tidak masuk dalam keumuman ayat ini. Satu. Jelas ya? Madu tidak masuk dalam keumuman ayat ini. Yang kedua, kias kepada ayat ini, madu dikiaskan dengan apa yang keluar dari muka bumi, ini kias yang keliru. Kias ma'al farik. Tidak sesuai illat dengan apa? Faraknya. Tidak sesuai antara illahnya tidak sesuai dengan apa? Iya. Antara cabang dan asal tidak sama. Ya, bukan ilahnya ya, antara farak. Siapa yang farak di sini? Madu. Madu kan cabang. Dia dikiaskan dengan apa? Asal. Yang mana asalnya? Biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan yang keluar dari muka bumi. Cocok tidak madu dikiaskan ke situ? Salah kan? Kenapa salah? Kata para ulama, karena madu itu keluar dari perut hewan. Itu alasannya. Madu itu keluar dari perut hewan. Sedangkan biji-bijian itu keluar dari mana? Bumi.
ya, mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi madu itu keluar dari perut hewan. Ya, sedangkan zakat ini yang disebutkan di sini tanam-tanaman dan biji-bijian serta buah-buahan itu keluar dari apa? Dari tanah. Maka kias ini salah ya. Kiasnya tidak tepat dihasilkan dengan hasil bumi. Madu cairan yang keluar dari perut binatang yang bernama lebah, tidak cocok dikiaskan dengan hasil bumi seperti tadi. Maka yang lebih tepatnya madu itu dikiaskan karena keluar dari perut hewan yang dikenal dengan lebah. Cocoknya dia dikiaskan dengan apa? Dengan susu yang diperah dari binatang. Nah, cocoknya dikiaskan sama dengan itu. Madu dikiaskan sama dengan apa? Susu, air susu yang keluar dari perut binatang. Sementara susu perah sendiri ada tidak zakatnya? Susu binatang, susu kambing, susu sapi, susu onta, nggak ada zakatnya. Iya. Nah, ini jenis yang kedua yang diperselisihkan zakatnya oleh para ulama. Iya. Jadi kesimpulannya yang rajih, yang kuat menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhurul ulama, tidak ada kewajiban zakat pada madu. Pendapat ini yang dipilih ya oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Demikian pula pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jelas ya? Ini pendapat yang kuat. Pendapat jumhur yang mengatakan tadi wajibnya zakat, pendapatnya siapa? Zakat madu? Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Mereka punya dalil, kias, pendalilan umum, semuanya lemah. Hadisnya lemah. Yang kuatnya pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama bahwasanya apa? Tidak ada kewajiban zakat pada madu, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Munzir. Kalau ulama belakangan, pendapat ini yang dipegang oleh Syekh Albani, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dan Syekh Ibn Utsaimin. Sekarang kita masuk jenis zakat yang diperselisihkan yang ketiga. Iya. Baik. Yaitu apa? Jagung. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama, yaitu apa? Jagung. Apakah jagung ada zakatnya atau tidak? Ada khilaf baina ahli ilm. Berselisih di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama ada mengatakan jagung itu ada zakatnya. Kenapa ada zakatnya? Li'annaha yuqas 'alal hint wasyair, karena mereka mengkiaskannya sama dengan gandum. Sama dengan gandum hintah, gandum syair. Dan mereka menyebutkan beberapa hadis tentang zakat jagung, tapi apa? Kulluhu dhaif. Semuanya hadisnya apa? Lemah. Iya. Semua hadisnya apa? Lemah tentang jagung. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Mujahid. Beliau berkata, "Lam takun as-sadaqah fi ahdi Rasulillah illa khamsata asya'." Tidak ada kewajiban zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 5. Sebutkan hintah, al-hintah, asy-syair, at-tamr, az-zabib, wadh-dhurrah. Digandeng dengan jagung. Kalau yang 4 sisanya itu memang ijma' para ulama. Hadisnya ada dalam hadis yang saya bacakan kemarin. Itu saya hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Dan selainnya ya. Hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari dan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Hintah,
asyair, tamar dan zabib. 4 ini ijma' para ulama ya. Gandum hinto, gandum syair, kurma dan anggur kering, kismis. Adapun tambahan lafaz dzurra itu lemah ya, dan semua hadis yang menyebutkan tentang jagung hadisnya semuanya lemah. Nah, dan hadis ini mursal ya, dan bahwasannya hadis yang mursal itu dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ada hadis-hadis yang lainnya semuanya lemah. Nah, dan hadisnya ini dilemahkan juga oleh Syekh Al-Albani. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, hadhihi ziyadatun munkarah. Tambahan kalimat jagung di hadis ini tambahan mungkar. Syekh Al-Albani melemahkannya, dan demikian pula Syekh Muqbil Ibn Hadi melemahkannya. Yang benarnya bahwa jagung itu tidak ada zakatnya. Karena kita tidak punya dalil yang sabit mewajibkan adanya zakat jagung. Kemudian selanjutnya yang diantara jenis harta yang diperselisihkan zakatnya adalah al-inab. Al-inab, al-inab, al-inabu. Apa artinya al-inab? Anggur. Ya. Kalau hadis yang disepakati tadi itu adalah az-zabib. Zabib itu artinya apa? Anggur kering. Bahasanya kismis. Nah, itu yang ada dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan hadisnya Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat al-hinto, asyair, at-tamar, waz-zabib. Zabib, anggur kering. Itu jelas sepakat ada zakatnya. Terus gimana dengan inab? Inab ini anggurnya masih basah, masih bundar. Apakah dia kena kewajiban zakat atau tidak? Ya. Apakah dia sama, dikiaskan sama dengan kurma, at-tamar? Lianna at-tamar thamru an-nakhal. Karena tamar itu buah dari an-nakhal. Iya. Jadi bahasanya begini ya. At-tamar ini minan nakhil, waz-zabib minal inab. Paham tak? Iya. Tamar itu sebenarnya dari nakhil, dari nakhlah, dari kurma. Asalnya kurma itu adalah nakhlun, ya kan? Sedangkan asalnya zabib adalah apa? Inab. Iya. Kalau kurma lafadznya tamar, tapi nakhlun sudah pasti jelas masuk dia. Padahal dia belum jadi kurma kering kan? Tamar kan kurma kering, sudah turun dari pohon, ya kan? Tapi kalau dia berbentuk nakhal, dia berbentuk nakhlun, kurma yang masih bulat, masih sempurna di atas pohon, enggak ada perselisihan para ulama, dia keluar zakatnya. Bahkan kemarin hadisnya sudah lewat, Nabi menkhurs, ya kan? Menghitungnya masih di pohon. Sudah nampak tanda-tandanya, sudah mulai masak dan matang, maka langsung dikhurs, dihitung, keluar 1/10. Ya kan? Nah, sekarang apakah sama nakhlun ini dengan apa? Inab. Itu khilaf para ulama. Ya, itu khilaf di kalangan para ulama. Apakah inab ini dikiaskan sama dengan nakhlun terhadap kurma? Naam, inab, anggur yang masih bundar bulat di atas pohon sama dengan zabib yang sudah kering. Kalau ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan la zakata fi, tidak ada zakatnya inab. Ya. Kenapa tidak ada zakatnya? Alasannya yulhaq bil fawakih. Dia dikiaskan, diikutkan sama dengan al-fawakih. Apa itu al-fawakih? Buah-buahan secara umum enggak ada zakatnya. Apel, ada zakatnya apel? Enggak ada. Pisang? Enggak ada. Mangga? Enggak ada. Semangka? Enggak ada. Coklat? Kelapa? Enggak ada semua zakatnya itu. Maka inab ini sebagian para ulama mengatakan enggak ada zakatnya karena dikiaskan sama dengan apa tadi? Al-fawakih, dikiaskan sama dengan buah-buahan yang lain. Wa qala ba'duhum, dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa inab itu wajib padanya zakat. Iya, meskipun dia belum jadi zabib. Meskipun dia belum jadi kismis, anggur kering. Ya.
Sebagaimana jadi dia keluar karena dia dikiaskan sebagaimana kurma itu, ya. Sebelum dia jadi tamar, dia asalnya rutop, ya kan? Masih mengkal, masih di pohon. Sebagaimana an-nahal masih di pohon, berbentuk rutop misalnya, itu sudah wajib padanya zakat, maka demikian pula al-inab. Dan ini pendapat yang rajih, karena inilah yang diamalkan oleh manusia sampai pada hari ini, ya, sampai pada hari ini. Yakni mereka mengambil zakatnya apa? Inab, walaupun belum jadi zabib. Demikian keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Jelas ya? Nah. Lanjut, jenis zakat yang lain yang diperselisihkan zakatnya, jenis harta yang diperselisihkan zakatnya adalah al-ma'adin. Ma'dan bahasanya, ya. Ma'dan, apa artinya ma'dan? Barang tambang selain emas dan perak. Dicatat, ya. Ma'dan artinya barang tambang selain emas dan perak. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia ada zakatnya atau tidak? Imam Ahmad rahimahullah taala berpendapat bahwa seluruh hasil tambang yang beraneka ragam bentuknya itu terkena zakat. Karena itulah kemarin Imam Ibnu Qudamah menyebutkannya, kan? Imam Ibnu Qudamah ini mazhab beliau Hambali. Yang paling terkenal berpendapat wajibnya zakat al-ma'adin ini adalah Imam Ahmad dan mazhab beliau dari pengikut al-Hanabilah dan pengikut al-Hanabilah. Tayyib. Jadi mereka berkata, jadi ini barang tambang al-ma'adin ini barang tambang selain emas dan perak. Kalau emas dan perak kan tidak usah dibahas lagi. Iya, sudah jelas. Pasti ada zakatnya. Sekarang barang tambang yang didapatkan dari hasil bumi. Ya. Apakah ada zakatnya? Imam Ahmad berpendapat ada zakatnya. Berdalilkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah zakat kalian, keluarkan infak dan zakat kalian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Zakat perdagangan ini. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan keluarkanlah zakat dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Jadi letak pendalilannya di sini. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi berupa harta, termasuk al-ma'adin, barang tambang, itu dikeluarkan zakatnya. Namun pendalilan ini tidak tepat. Ya. Pendalilan ini tidak tepat karena berkonsekuensi. Ini nanti konsekuensinya kalau kita pahami seperti itu, ini akan berkonsekuensi segala sesuatu yang keluar dari muka bumi, ya, sebagai hasil bumi yang keluar dari muka bumi, di darat maupun di lautan, yang penting hasil bumi, nanti konsekuensinya ada semua zakatnya. Iya kan? Ya, kalau misalnya dikatakan keluarkanlah zakatnya semua yang keluar dari muka bumi, maka semua yang keluar dari muka bumi nanti ada zakatnya. Dan itu tidak mungkin seperti itu. Iya. Jadi nanti konsekuensinya semua tanaman kan keluar dari muka bumi. Semua tanaman, ya, mau tumbuh coklat, mangga, pisang, kelapa, kan akhrajna minal ardi semuanya. Semuanya keluar dari muka bumi, ya. Jadi ini sebenarnya pendalilan kurang tepat karena konsekuensinya akan mengharuskan semua yang keluar dari muka bumi, dari darat maupun laut, nanti ada zakatnya.
Padahal tidak demikian, dan tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Dan dalam hal ini sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan, tapi hadis ini lemah, ya. Ada hadis yang menyebutkan tentang ma'adin ini. Itu hadisnya Bilal ibn al-Harith. Saya tidak bisa menulis, saya bacakan saja hadisnya. Hadisnya Bilal ibn al-Harith radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabaliyati as-sadaqah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adini al-qabaliyati as-sadaqah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari al-ma'adin al-qabaliyah as-sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memungut zakat dari pertambangan al-qabaliyah. Namun hadis ini dinyatakan sahih oleh Imamul Hakim dan disetujui oleh Imamul Zahabi. Namun ijtihad keduanya itu lemah, salah, keliru. Jadi Imamul Hakim mensahihkan hadis ini, ya. Dia mensahihkan hadis ini, namun pensahihannya lemah. Bahkan Imam Az-Zahabi juga wafaqahu. Biasa lihat, ya. Kalau ya, wa sahhahahu al-Hakim ala syarti Muslim wa wafaqahu Az-Zahabi, begitu, ya. Dan Imam Az-Zahabi menyepakatinya. Ya. Namun ijtihadnya ini keliru, ya. Salah. Karena hadis ini dinilai lemah oleh Imam Syafi'i, dinilai lemah oleh Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Naam, dan dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Karena apa? Sanadnya mursal. Sanadnya apa? Mursal. Dan asal hadis yang mursal itu digolongkan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah, kecuali bisa dipastikan bersambungnya. Taib. Ya, karena itulah yang benar pendapat yang mengatakan bahwa barang-barang tambang selain emas dan perak itu tidak ada zakatnya. Itu saja kaidahnya. Semua barang al-ma'adin, barang-barang tambang selain emas dan perak itu tidak ada zakatnya. Alasannya karena suatu harta asalnya itu tidak terkena kewajiban zakat sampai ada dalil yang menunjukkannya. Sementara kita tidak punya dalil yang menunjukkan wajibnya zakat barang tambang. Kita tidak punya dalil yang menunjukkan wajibnya zakat al-ma'adin, barang-barang tambang yang ditemukan di bumi itu. Jadi kalau ditemukan tembaga, dia temukan batu bara, ya kan? Tembaga, batu bara, atau semisal dengannya, yang penting bukan emas dan perak, maka itu enggak ada zakatnya. Atau misalnya dia dapatkan batu intan dan permata, batu yakut, batu rubi, macam-macam, ya, yang nilainya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan apa? Emas dan perak. Maka asalnya enggak ada zakatnya. Karena asalnya zakat itu harta yang sudah ditetapkan dalam syariat, yang wajib dikeluarkan padanya. Karena harta asalnya tidak ada zakatnya sampai ada dalil yang menunjukkannya. Iya, ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat. Barang tambang itu tidak ada zakatnya, al-ma'adin. Ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hazm rahimahullah taala. Adapun barang tambang berupa emas dan perak, maka dia kena keumuman dalil tentang wajibnya zakat emas dan perak. Iya. Jadi barang tambang emas dan perak wajib dibayar zakatnya sebanyak berapa? Nanti keluar zakatnya sebanyak berapa? Ya, 1/40, 2,5% bahasa kita. Nah, itu pun kalau dia dapatkan emas melebihi nisab. Iya, mencapai nisab emas dan mencapai nisab perak. Dan saya kira sudah pasti mencapai nisab itu. Masa tambang emas tidak sampai 80 kilo? Tambang emas, dia tambang satu gunung, sudah pasti dia emasnya banyak, ya kan? Yang terakhir dari pembahasan harta-harta yang diperselisihkan oleh para ulama, jenis harta yang diperselisihkan zakatnya
oleh para ulama adalah permata, dan semua jenis permata, lu'lu' wal marjan, al-jauhar, ya, al-yakut, ya, mata permata yakut, ya. Taib. Jadi ini yang diperselisihkan ya. Di sini banyak ya. Batu permata, minyak ambar, itu juga ya dipermasalahkan. Minyak ambar, jenis minyak dia, jenis minyak. Biasa mahal harganya ini juga. Ya, jenis minyak, minyak ambar atau minyak kasturi, misik. Iya. Atau minyak ikan. Ada orang biasa minyak ikan, biasa ya. Biasanya mahal itu minyak ikan. Ada zakatnya? Nah, diperselisihkan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat bahwa barang-barang permata selain emas dan perak seperti apa? Berlian, mutiara, zamrud, batu rubi, batu yakut, dan permata lainnya itu terkena zakat menurut sebagian para ulama. Namun pendapat ini sekali lagi adalah pendapat yang lemah, tidak diragukan kelemahannya. Kenapa? Alasannya sama tadi. Asalnya pada sebuah harta itu terbebas, tidak ada zakatnya sampai ada dalil yang menetapkannya. Sementara dalam hal ini kita tidak punya dalil untuk permata dan semua jenis permata, lu'lu' wal marjan, yakut, zamrud, batu yakut, kita tidak punya dalil ada zakatnya itu, ya. Taib. Kita tidak punya dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada permata-permata tersebut. Maka dari itu wajib kita berjalan di atas hukum apa? Asal bahwa permata dan berbagai macam jenisnya, yang penting bukan emas dan perak, itu tidak ada zakatnya. Ini pendapat jumhurul ulama. Nah, pendapat mayoritas para ulama. Demikian pula minyak ambar dan kasturi serta minyak ikan. Atau mungkin ikan itu sendiri ya. Ikan dan minyak ikan semuanya masuk, enggak ada. Jadi kalau dia panen ikan, misalnya dia dari laut panen ikan, ikannya banyak sekali. Nah, banyak sekali ikannya. Pendapat yang benar dalam hal ini pendapat jumhur ulama mengatakan semua itu tidak ada zakatnya, sebab tidak ada dalil yang menetapkannya. Nah, tidak ada dalil yang menetapkannya. Baik, selesai pembahasan zakat yang apa tadi? Yang diperselisihkan oleh para ulama. Bentuk-bentuk zakat yang diperselisihkan oleh para al-ulama. Taib. Untuk sementara saya cukupkan ini, insyaallah. Kita masih ada pembahasan yang butuh 3 kali pertemuan baru bisa selesai pembahasan zakat ya. Butuh 3 kali. Zakat fitri 1 kali. Kemudian setelahnya ahlus zakah, golongan yang berhak disalurkan padanya zakat. Nanti bercabang dari situ akan dijelaskan pula golongan orang-orang yang tidak berhak diberikan padanya zakat. Nah, itu nanti dibahas juga, agak panjang. Nah, kemudian baru setelahnya dibahas masalah sedekah tatawwu, sedekah sunnah yang bukan wajib. Dan disebutkan nanti aturan-aturannya, bagaimana itu sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Dan tentang hukum meminta, ya. Sini As-Sa'di rahimahullah taala, Masya Allah, dia sebutkan juga pembahasan itu tentang hukum meminta ya. Dan para ulama membahas nanti tentang hukum meminta. Itu ada meminta yang sifatnya jaiz, ada meminta yang sifatnya boleh, ada meminta yang sifatnya makruh, dibenci, ada yang meminta yang sifatnya mustahab, dan ada yang sifatnya wajib. Iya, jadi dilihat kondisinya ya. Dan ada yang sifatnya haram ya.
Jadi dia masuk dalam 5 hukum. Ada meminta yang sifatnya boleh, ada yang makruh dan ada yang haram, ada yang meminta sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahab, sunnah. Nah, nanti setelah selesai pembahasan ini tadi, baru masuk pembahasan kitab Siyam. Ya, ini belum pernah saya membahas pembahasan zakat seperti ini lengkapnya ya. Ya, barusan saya bahas masalah zakat ini lengkapnya seperti ini. Ini lengkap sekali pembahasan zakat ini kita bahas. Iya. Banyak yang saya tambahkan. Saya kira ini cukup untuk sementara. Insyaallah kalau besok puasa kita istirahat dulu 1 hari. Biar bernafas dulu. Saya juga sebenarnya sakit ya. Tapi labas kebaikan. Kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin.